Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib di podcast Horror Nightmare. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman horor, kisah nyata yang dialami oleh seorang sopir pengantar jenazah yang bernama Nurdin. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Namaku Nurdin. Dalam pekerjaanku sebagai sopir ambulan, ada satu pengalaman mistis yang aku anggap paling menyeramkan. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2017. Pada malam hari, aku seorang diri mengantarkan jenazah wanita korban kecelakaan lalu lintas ke Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Malam itu pihak rumah sakit tempatku bekerja meneleponku. Katanya ada korban kecelakaan yang harus segera dibawa ke rumah duka. Aku pun segera membawa mobil ambulan ke depan kamar mayat di rumah sakit itu. Setelah memarkirkan mobil, aku langsung bergegas masuk ke ruang mayat. Di sana terlihat sudah ada 2 petugas rumah sakit yang siap membantuku untuk membawa jenazah itu. Aku bertanya pada petugas itu, "Yang mana mayatnya?" "Itu Pak, yang sebelah kanan," jawab petugas itu. Aku lihat mayat itu tertutup kain putih, rambutnya terlihat panjang terurai. Tak lama, aku langsung mendorong keranda itu menuju mobil ambulan, dibantu 2 petugas itu. Dan saat aku mendorong keranda itu, tiba-tiba aku lihat kain penutup mayat itu berubah warnanya menjadi merah pekat, tepat di bagian kepalanya. Ya, aku tahu itu darah yang terus keluar dari kepalanya. Aku bertanya lagi pada 2 petugas yang membantuku, "Jenazah ini ketabrak apa?" Lalu petugas itu menjawab, "Katanya kelindas truk. Percuma dibawa ke rumah sakit, nyawanya udah gak bisa diselamatin." Saat aku mendengarnya, aku merasa ngeri dan ngilu. Lalu karena penasaran, aku mencoba membuka penutup kepalanya. Dan astaga, saat aku lihat, kepala mayat itu gepeng dan matanya keluar. Seketika aku langsung menutup kembali kain kafan itu. Dan sesampainya di mobil, kami langsung memasukkan jenazah perempuan itu. Lalu petugas yang membantuku berkata, "Pak, ini alamatnya tolong diantarkan ke Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan." "Oke, siap." Setelah itu aku pun langsung pergi. Karena jarak dari rumah sakit ke tujuan tidak terlalu jauh, jadi aku hanya pergi sendiri. Singkat cerita, di tengah perjalanan aku mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Bermula ketika itu aku mendengar ada suara gaduh dari belakang. Perasaanku mulai tak karuan. Perasaan takut dan cemas bercampur dalam benakku. Seketika saja aku merasa merinding dan bulu kuduku berdiri. Karena penasaran dengan suara gaduh itu, aku melihat ke belakang untuk memastikan, dan ternyata astaga, suara gaduh itu ternyata dari dalam keranda yang aku bawa. Jantungku terasa mau copot. Aku melihatnya keranda itu bergoyang-goyang kencang dan nyaris penutupnya terbuka. Sambil mengendalikan mobil,
Aku membaca surat Al-Fatihah dan keranda pun berhenti bergoyang. Lalu aku sedikit lega. Sambil menghela nafas panjang, aku melanjutkan perjalanan. Kali ini aku menambah kecepatan mobil supaya cepat sampai. Namun saat itu tiba-tiba aku mendengar ada suara wanita menangis. Rintih. Semakin lama suara itu semakin jelas. Aku pun kembali terkejut. Lalu aku menoleh ke kaca spion dan melihat di belakang ada perempuan sedang menangis pilu di samping keranda itu. Aku lihat terus wajah wanita itu sampai akhirnya aku sadar bahwa wanita itu adalah jenazah yang ada di dalam keranda. Dia menangisi kematiannya. Tak mau berlama-lama, aku pun bergegas memacu ambulan yang aku bawa. Dan sesampainya di rumah duka, aku menurunkan jenazah itu lalu mendoakannya. Dengan badan yang lemas karena ketakutan, aku beristighfar.